Ibu itu menyadari bahwa putrinya terus saja berbicara dengan udara kosong. Setelah ia memposting hal itu secara online, seseorang komentator mengatakan bahwa sang anak sedang berbicara dengan hantu. Tetapi si ibu sama sekali tidak percaya hal-hal goib. Ia pikir putrinya hanya membayangkan teman tak terlihat. Namun kemudian seorang netizen lain mengatakan bahwa anak kecil memang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Jika ia masih tidak percaya, ia bisa mencoba membungkuk dan melihat ke belakang lewat celah kedua kakinya. Dengan cara itu, seorang bisa melihat hantu. Seiring berlaku putrinya yang makin aneh, meski sang ibu tidak percaya hantu sama sekali, ia akhirnya mencoba juga. Sedikit ragu, seperti yang ia duga, ia tidak melihat apa-apa. Ia menghela nafas lega. Namun yang tidak ia ketahui adalah meski ia tidak melihat apa-apa, putrinya tiba-tiba berkata pada udara yang kosong. Beberapa waktu sebelumnya, sang ibu terlalu sibuk bekerja sehingga ia menitipkan putrinya ke rumah nenek di kampung. Tapi ketika ia pergi menjemputnya, ia langsung merasa ada yang aneh. Putrinya terus berbicara kepada kursi kosong di belakang mobil. Ia bilang sahabatnya sedang duduk di sana. Sang ibu mengira putrinya sudah memasuki usia berimajinasi, jadi ia tidak memikirkannya lebih jauh. Namun, seminggu setelah mereka kembali ke rumah, tingkah laku putrinya makin aneh. Ia terus berisik di lantai atas, menutup semua tirai dan membuat kamarnya berantakan. Suatu hari, sang ibu mendengar suara dari bawah ranjang. Ia mengira putrinya sedang bersembunyi dan bermain di sana. Jadi ia menaruh makanan di samping ranjang untuk membujuknya keluar. Saat itu, tiba-tiba telepon sang ibu berdering. Ia keluar kamar untuk menjawabnya. Tapi di sudut lorong, ia justru berpapasan dengan putrinya. Jika putrinya ada di sini, bukan di bawah ranjang, lalu apa yang ada di bawah ranjang tadi? Dengan cangkir di tangan, sang ibu kembali ke kamar dan mengangkat sprei ranjang dalam satu gerakan. Tidak ada apa-apa di bawahnya selain mainan dan beberapa makanan ringan milik putrinya. Sang ibu bertanya mengapa putrinya terus melempar makanan ke bawah ranjang, tapi gadis kecil itu berkata bahwa itu bukan ulahnya. Sahabatnya lah yang meletakkannya di sana. Tidak ingin merusak kepolosan putrinya, sang ibu hanya berkata bahwa sebaik apapun seorang teman, mereka tidak boleh membuat rumah berantakan. Kalau tidak, ia akan mengusir teman itu. Baru saja ia selesai berbicara, mainan di sebelah mereka tiba-tiba jatuh. Sang ibu menganggap itu kebetulan, tapi putrinya tahu bahwa itu bukan kebetulan.